Selamat pagi semuanya, saya Mas Parmen Century dengan NIM channel 18005 ingin menjelaskan materi tentang konsep dasar akuntansi pajak. Sebelum kita mengetahui apa itu konsep dasar akuntansi pajak, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pajak. Pajak adalah pungutan dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang ini dibayarkan rakyat akan masuk ke dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis-jenis pajak berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Yang kedua, pajak langsung atau direct tax. Pajak merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Jenis-jenis pajak berdasarkan instansi pemungutnya. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, pajak daerah atau lokal. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Yang kedua, pajak negara atau pusat. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP. Jenis-jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Yang pertama, pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilan berdasarkan objeknya. Contohnya pajak impor. Pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak pengambilan yang berdasarkan subjeknya. Contoh pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan terbagi menjadi 9. Yang pertama, relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Yang kedua, materialitas. Informasi dipandang materialitas jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat dipengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Yang ketiga, keandalan. Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Yang keempat, substansi pemulung bentuk transaksi. Peristiwa dalam kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk hukumnya. Pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian saat melakukan pertimbangan yang dilakukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban dan beban tidak disajikan lebih rendah. Kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan material biaya. Yang ketujuh, dapat dibandingkan. Pengguna laporan keuangan harus dibandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Yang kedelapan, tepat waktu. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Yang kesembilan, keseimbangan biaya dan manfaat. Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Peranan akuntansi terbagi menjadi 4. Yang pertama, membuat rencana dan strategi perpajakan. Yang kedua, memberikan analisa dan perkiraan suatu profesi pajak perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, membuat arsip dan dokumentasi perpajakan dengan baik sebagai bahan melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi. Keempat, menerapkan perlakuan akuntansi atas pajak dan bisa menyajikannya dalam laporan komersil ataupun fiskal perusahaan. Akun akuntansi pajak terbagi jadi beberapa. Yang pertama, pajak penghasilan dibayar muka.
PPh atau pajak penghasilan 22, 23, 25, 24, 28A pajak masukan. Utang pajak PPh atau pajak penghasilan 21, 23, 25 pajak keluaran. Akun akuntansi pajak lainnya yaitu biaya materai. PPh pajak penghasilan 4 ayat 2 yang tidak dikreditkan dan beban PPh. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang ingin bertanya ataupun memberikan tanggapan, saya persilakan. Terima kasih.